itu bertanya kepada klien. Selama ini panjenengan diagnosa atau anamnesa? Kalau menangani fisik, anamnesa. Kabeh sakitnya apa? Aku pokoknya sakitku itu mesti istilahnya sebelum maghrib itu pasti panas kabeh. Itu kan berarti jenengan anamnesa. Akhirnya jenengan memakai diagnosa LPG, benar? Gerakan DNA LPG. Terus hasilnya apa aja? Nah, nanti kita akan baca di sininya. Oke. Ternyata anamnesa itu dibagi menjadi 3, sama fisik, klinis, sama fisikis. Fisiknya berarti anamnesa sakit nyeri, klinisnya memang ada bentuk barangnya, fisikisnya karena memang galau, gundah dan sebagainya. Kita ambil satu persatu lah, kita tahu. Ya, ini kita enjoy lah. Untuk di rumah sementara lupakan di rumah. Kita di rumah. Utangnya lupakan di sini. Utang mana? Ya, bojone lali di sini, nanti balik di sini. Nanti pasien kalau dikabari pasien nih, dokter cek belajar. Cek sharing. Jadi kawan-kawan, itulah sedikit tentang pembahasan tentang bagaimana model healing sesungguhnya itu, bagaimana penegakan, bagaimana aplikasi sebuah metode pengobatan itu harus benar-benar ilmiah, benar-benar alamiah dan benar-benar ilahiyah, ilmiah, alamiah, ilahiyah. Katanya Gus Nur, CRA itu adalah berdasar ilahiyah, berpraktek ilmiah, sehat secara alamiah. Katanya beliau ngertikan seperti itu. Dan motor itu muncul ketika perjalanan kami di Lampung. Munculkan sharing pertanyaan dengan saya, apa muncul ini? Dasarnya adalah di Surah Fussilat ayat 53. Maka kami akan memberikan tanda-tanda kebesaran di segala penjuru, termasuk memperlihatkan tanda-tanda alam. Pertanyaannya, sebelum hujan tandanya apa? Sebelum pohon itu berbunga, sebelum pohon itu berbunga dulu. Sama seperti tubuh manusia, ketika tubuh itu akan bilang sakit, maka Allah akan memberikan petunjuk tanda-tanda. Gak tahu muncul juga penyakit yang ada. Karena kalau langsung orang-orang muncul, maka Allah akan kita salahkan. Kita salahkan, ya apa Gusti, fitrahnya kok sampai seperti ini? Dimunculkan dulu proses tandanya itu. Gunung kalau mau meletus itu 5 jam sebelum meletus itu tandanya muncul. Kemarin kenapa kok erupsi di Semeru itu hampir orang penduduk tidak ada yang tahu. Padahal 5 jam sebelum erupsi itu hewan-hewan kok turun semuanya. Ular-ular gede-gede turun ke penduduk. Hewan-hewan mulai dari kucing alas, ayam malas, terus hewan-hewan api-api sehingga muncul lah. Diburu sama penduduk sekitar sana. Royokan, nggak mau ayam malas diburu ayam malas. Orang ular kau di toilet diburu sama mereka. Nggak tahu pada 5 hari kemudian terjadi erupsi 4 tahun loh. Sebelum terjadi tsunami 5 jam, kan penduduk pinggir semuanya ke pantai. Itu bentar lagi ada tsunami. Itu sebelum ada gempa bumi, itu hewan di dalam tanah seperti ular besar, seperti kelajeng itu keluar semuanya. Itu bentar lagi ada bencana besar. Itu tanda-tanda di alam. Ya, termasuk tanda di tubuh kita. Kalau kita mau adanya penyakit, Allah akan memunculkan tanda itu. Gitu. Contohnya, nanti akan kita tunjukkan contohnya munculnya tanda itu. Ini dasarnya ya. Langsung buka tentang konsep ini dulu. Dengan kunci dengan resep dulu sekarang. Baru nanti menginjak ke ilmu diagnosa. Supaya nanti bisa mengunci pertanyaan saya yang bisa jawab. Satitik ini adalah nutrisi merek dagang daripada CLA. Fungsinya adalah satitik ini adalah dia mengencerkan darah. Dia sifatnya antibiotik alami. Isinya adalah ekstrak sabiloto, ekstrak bawang putih dan probiotik. Ini merek dagangnya CLA yang namanya satitik. Dan ingat-ingat. Yang kedua, Phytobrand. Apa Phytobrand? Kenapa kok harus pakai Phytobrand? Dia fungsinya adalah untuk kecerdasan dan sistem aliran darah tulang dan sendi. Merek dagangnya CLA. Isinya ini. Ingat deh. Yang ketiga, Lasamum, tidak samum racun. Merek dagangnya CLA digunakan untuk proses pencucian darah untuk anti kanker, anti tumor dan detoksifikasi pembersihan. Itu ya. Yes. Selanjutnya,
lipid. Kenapa hemoglobin adalah perbaikan sel. Perbaikan sel. Jadi bagiannya DNA isinya adalah ini. Dan semuanya sudah diruqyah oleh guru besar kita, Gus Ahmad. Sudah diruqyah langsung, beliau datang ke provinsi kita yang ada di sana. Kaki sel. Kenapa kaki sel? Isinya adalah ini. Untuk proses perbaikan sendi, untuk kecantikan, untuk tulang, untuk sendi, untuk kulit, untuk organ dalam. Karena isinya kolagen, glutathione, vitamin E, vitamin C, dan askantin. Digunakan untuk proses perbaikan sel. Namanya kolagen, isinya kolagen. Yang terakhir adalah nutricin untuk anak-anak, digunakan untuk kasus-kasus kejiwaan anak-anak. Kalau mungkin ada pasien anak-anak ngamuk, mari tetap diruqyah. Teteskan ini di minumannya. Insya Allah nanti atas izin Allah akan memudahkan lebih cepat sembuhnya karena nutrisinya masuk. Minyak JRA sudah lazim. Nah, isinya ini kandungannya, zatnya untuk perbaikan tulang dan sendi, namanya merek JRA. Terakhir Ventrusel adalah untuk pencernaan. Isinya ini ekstrak lemon herba Al-Quran loh, air kelapa herba watannya, probiotik herba watannya, ada kasunan, probiotik herba sunnah, dari kitab Ibnu Nawawi. Ini yang sudah lazim, sudah pernah nyoba loh? Sudah. Isinya adalah ini, kandungannya perbaikan sistem pernapasan. Satu-satunya herba yang lewat udara, proses pengobatannya ya cuma yang lain cuma dideteksi, diminumkan, karena materialnya kelihatan. Kalau ini materialnya nggak kelihatan, karena biru, materialnya lewat udara, pengobatannya langsung lewat udara ya, bukan diteteskan. Itu media lewat udara. Sudah dikunci ya. Nah, sekarang masuk ke diagnosa. Ini guru besar, ini guru saya, namanya almarhum Profesor Soekardi, pakar probiotik. Itu nih, ini kemarin beliau wafat meninggalkan jejak ilmu yang kita serap, kita sampaikan. Beliau menyampaikan bahwa orang sehat itu pokoknya 3 unsur ini dijalankan, wis waras. Ternyata sama seperti yang kaidah awal tadi, cerna, darah, sel. Nah, sekarang masuk ke fisiodiagnosa. Mana? Apa angin-anginnya? Seumpama ini angin-angin kecil, misalkan ada lubang-lubang kecil, saya bisa masuk enggak lewat angin-angin ini? Caranya saya bisa masuk lewat angin-angin diapakan? Didobrak bisa, tapi merusak rumahnya. Yang bisa itu adalah saya dipotong-potong jadi kecil agar bisa masuk. Nah, tubuh manusia itu dengan serangkaian lubang-lubang selnya itu, kalau herbal itu lebih besar daripada lubang sel, maka dia tidak bisa masuk. Bisa dipahami gitu? Menjadikan saringan. Ternyata si disaring itu ternyata lebih gede dari lubangnya. Bisa masuk enggak? Tidak bisa. Maka digunakanlah saringannya tetap lembut seperti itu, tapi materialnya lebih kecil daripada lubangnya. Nah, teknologi herba yang sudah direferensikan oleh JRA itu saringannya lubangnya selnya itu lebih kecil daripada sel organ, sehingga dia lebih cepat diserap karena teknologinya teknologi nano sama teknologi. Isu diagnosa hari ini kita baca ini semuanya. Sudah bisa dulu apa bilang. Wajah gelap, wajah cerah. Wajah pasien itu menghasilkan sebuah aura. Percaya atau tidak, aura itu ada. Tidak bisa diwujudkan, tidak bisa diucapkan, tapi jenengan bisa merasakan. Benar? Jenengan bisa merasakan di pasien ini parah orangnya, ini nggak parah. Bisa nggak? Bisa, karena jenengan mengetahui secara tidak sengaja aura itu terbaca. Kalau auranya cerah, maka penyakit ringan, penyembuhannya gampang. Tapi kalau wajahnya gelap, itu penyakit kelihatannya parah. Sehingga pendekatannya jenengan mungkin pakai pendekatan yang lain seperti itu. Yang memang nggak bisa dipahami, karena memang kita nggak bisa menjelaskan. Yang penting jenengan tahu, dia pancaran auranya atau sennya kelihatan. Dia parah ya. Wajahnya kelihatan. Coba nanti kalau jenengan lihat orang yang parah banget, kan kelihatan kan?
Itu nih, wajahnya mengeluarkan aura. Sama seperti kalau di sini ada orang bertengkar, gelut, misalkan ngomong carok gitu. Jenengan dari situ, jenengan meskipun enggak melok-melok, jenengan ikut takut gitu. Kenapa? Karena auranya dia sudah mengeluarkan aura yang dalam murka. Sama seperti itu, orang itu akan mengeluarkan aura sebetulnya. Makanya kalau orang itu bisa tahu orang berbahagia atau tidak, bisa dilihat dari pandangan wajahnya. Yang kedua adalah wajah jerawat. Wajah jerawat itu mengindikasikan penyakit yang muncul di organ. Saya ulangi. Wajah berjerawat itu mengindikasikan penyakit organ. Saya ambil satu persatu. Kalau orang itu jerawatnya di dahi, maka dia kecenderungan penyakit fisiknya adalah tekanan mental, tekanan saraf, orang yang mengalami depresional, orang yang mengalami istilah itu tekanan jiwa, gitu. Pokoknya kegelisahannya tinggi, depresional, itu lama-lama akan muncul yaitu jerawat di dahi. Dia tidak akan bisa hilang dengan obat anti jerawat, dia hanya bisa hilang dengan ini dirubah tekanan sarafnya ini. Karyawan yang kerja di bawah tekanan, itu akan sering keluar jerawatnya, itu obatnya yaitu memakai lumbrogi. Teteskan saja 5 tetes, 10 tetes di air diminumkan. Nanti saat dalam waktu cepat Allah akan memberikan kesembuhan lewat hasil lumbrogi ini. Sudah ada rukyahnya. Contoh lagi, jerawat di hidung. Ini menandakan adanya proses reproduksi. Kalau perempuan ada jerawat di hidung, di area hidung, maka perempuan itu reproduksinya lemah, sering keguguran, sulit hamil. Itu intinya urusan reproduksi. Kalau laki-laki dia berarti urusan reproduksi laki-laki. Itu jadi bukan lemah, bukan lemas, bukan tidak jereng, tetapi sedang lemah di area produksinya atau area istilah itu bahan apanya ya? Bahannya itu obatnya memakai Ventriusel obatnya kita tesi. Jadi ini secara kita masih membahas wajah, nanti lidah, nanti tangan, nanti mata, nanti telinga dan lain sebagainya. Jadi pengamatan yang lain ini kalau di pipi ini area sistem pencernaan. Orang sembelit BAB-nya gak lancar, sulit BAB. Kalau BAB memerlukan tenaga ekstra, seperti itu. Maka tandanya Allah akan memunculkan jerawat di sini. Resepnya memakai Ventriusel. Mohon maaf, ketika nanti sembuh penyakitnya, pencernaannya lancar, itu jerawat hilang sendiri loh. Silakan nanti dites. Saya juga heran kenapa Allah menciptakan begitu detailnya sistem pendiagnosan ini. Sampai sebegitu detailnya. Sembuh penyakitnya jerawat hilang dewi. Terus itu pakai apa tadi sampai? Ventriusel. Ventrio itu asal dari kata ventri alias pencernaan. Lanjut, mulut berjerawat. Indikasinya adalah kasusnya wilayah liver, antibodinya turun, gampang sakit. Dari Banten ke sini, di sini pegel capek. Dari Tuban pulang ke Surabaya greges. Gampang capek, gampang KO. Karena saat itu livernya mengalami kelemahan. Endingnya diagnosanya adalah mulutnya berjerawat. Liver itu apa sih liver itu? Liver itu hati. Liver itu organ yang paling besar, organ yang paling besar dan paling sibuk di dunia itu adalah liver. Belum istirahat. Baru tahu aku. Berarti aku makan siang ya. Resepnya memakai lumbrovid. Lumbrovid ini untuk perbaikan sel liver. Akhirnya liver mengalami sembuh, jerawat di area mulut dia hilang. Ada pertanyaan tentang diagnosa wajah? Monggo. Ya.
Apakah sama dia bisa bisul dengan jerawat? Bisulnya di mana Abah? Tolong jangan curhat. Tolong jangan curhat. Saya jawab 3 jawaban karena pertanyaan satu jawaban 3. Yang pertama, tanda yang saya jelaskan tadi untuk wilayah wajah. Saya tidak menjelaskan wilayah alat vital atau titik yang lain. Yang kedua, ketika tubuh itu mengalami abnormal atau mengalami ketidaknormalan bentuk fisik secara fitrah, ya, maka Allah juga di situ menyiapkan tanda sebetulnya. Karena tubuh kita ini ahsani takwim, maka sempurna penciptaannya ini tidak ada sesuatu yang kurang dari penciptaan kita, tidak ada. Tetapi kalau ada yang berubah, berarti Allah di situ sedang menuliskan memo untuk kita atau orang tersebut bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ditata, diseimbangkan. Hari ini saya punya ada metode diagnosa namanya biokuantum. Cuma waktunya tidak bisa disampaikan karena pesannya guru kita adalah sampaikan ilmu di misalnya ini saya oke sampaikan. Ada biokuantum itu membahas tentang tanda-tanda vital, itu ya, tanda-tanda vital. Maksudnya ada bukan hal vital ya, tanda vital. Ternyata telinga kanan dan kiri bentuknya beda. Ternyata alis kanan kiri bentuknya beda. Itu ya. Ternyata hidungnya dengan beda. Itu ternyata ada diagnosanya. Karena asal takutnya itu bermacam-macam ya, seperti itu. Dan tahapan yang ketiga adalah jenengan nanti mengikuti terus ilmuannya supaya nanti nyampe ke sesi diagnosa alat vital. Soalnya ada saya tunjukkan. Tadi disebutkan untuk jerawat titik atas area persamaan. Batasan atas di titik itu gimana, Pak? Saya ada 2 kasus. Pertama jerawatnya memang sering. Cewek itu di sini. Maafi. Tapi biasanya kambuhnya ini yang lebih parah adalah menjelang menstruasi. Kedua cowok di sini di dagu ini. Ya, dagu. Nah itu penjelasannya bagaimana? Tadi di pipi atas itu indikasinya penyakit apa? Pencernaan. Batasan atas itu di area pipi atas. Pipi atas ini pencernaan. Sebenarnya ada pipi bawah. Ini area paru-paru. Cuma nggak saya tulis. Paru-paru di bawah ini. Di sekitar pipi paru-paru. Kalau di sini ini area yang berhubungan dengan kolon usus besar. Dari sini, ya, area limpa di sini. Cuma nggak tertulis. Hanya paling umum itu di situ. Ketika disembuhkan, maka jerawatnya akan hilang. Perbaikannya di sini, ya. Itu. Bukan di sini perbaikannya. Karena wajah ini dia meliputi diagnosa namanya diagnosa jendela. Yang kedua pertanyaan apa tadi laki-laki? Oh laki ini saja sudah seperti itu. Yang ini dan yang itu kan sering lambung atas ini agak keras. Karena pencernaan betul. Terus di area punggung mungkin itu apa? Lubangnya lubang ini 4 kali ya. Berarti sudah muncul gejala klinisnya. Gejala klinis itu gejala yang timbul karena penyakit itu ada beberapa jenis. Ada penyakit yang memang tidak muncul gejalanya, langsung pola. Ada yang muncul gejalanya, ada yang dia muncul gejala tapi di titik yang berbeda. Itu ya. Kasusnya itu ada penyakit di area telinga, ada penyakit benjolan di dalam telinga. Tapi rasa sakitnya bukan di sini, tapi di sini. Ada. Nah, yang jelaskan itu sama seperti tadi. Jadi munculnya tanda itu juga indikasi di organ-organ tersebut mengalami proses mengalami proses yang tidak seimbang. Sama seperti itu. Ya. Jadi ini ada pencernaan paru-paru, di sini ada area-area sekitar usus besar bawah, cuma nggak dituliskan. Jadi seperti itu. Terus apa yang terakhir ini? Buat ini.
Yang pertama, seakurat mana tergantung kita jam terbang. Karena apa? Kalau kita mau keakurasian itu 60, 70, 80% itu akurasi. Tetapi kalau kita sudah jam terbangnya tinggi, maka otomatis pembacaan kita itu semakin detail. Untuk menghasilkan jam terbang tinggi, tentunya jenengan nggak bisa leha-leha di rumah santai menunggu pasien di balik bilik klinik jenengan. Jenengan keliling-keliling. Itu nggih, makanya ada praktikum. Ada praktikum itu selama 40 hari jenengan harus mendiagnosa sekian-sekian, menerapi sekian, itu dalam rangka meningkatkan jam terbang. Itu nggih. Yang kedua, pertanyaannya kuku. Apakah kuku hitam itu mengindikasikan adanya penyakit jantung? Saya jawab, hitam itu indikasi sampah. Indikator adanya timbunan sampah makanan atau toksin di area titik tertentu. Pertanyaannya di kuku mana? Di kuku mana? Kalau kuku ini untuk selaput jantungnya. Kalau kuku ini adalah di area usus kecilnya. Kalau kuku ini di area jantung besarnya organnya. Kalau yang ini usus besarnya. Kalau 3 berarti semua organ tadi akan dapat. Usus kecilnya juga bermasalah, usus besarnya bermasalah, jantung besarnya bermasalah. Nanti ada materi pertanyaan jenengan, jawabannya nanti ya. Itu fitrah penyakit hadir mulai dari energi terus proses dari perjalanan penyakit itu dimulai dari akut ada apa tulis ya? Tidak tahu ada apa tulis kalau nanti sekarang. Oke nanti aja. Perjalanan penyakit itu dimulai dari akut, subakut, kronis, degeneratif, kematian. Saya ulangi. Normal, akut, subakut, kronis, degeneratif, kematian. Tidak ada penyakit yang tahu-tahu langsung kronis atau degeneratif apalagi kematian, kecuali kecelakaan, kecemplung, setrum, tembak, keracunan, nah seperti itu. Nah di diagnosa yang lain, apakah penyakit itu tahu-tahu muncul seketika? Yang saya maksud itu adalah bukan muncul jeduk seperti itu, tetapi dia melewati proses. Ada yang tahu-tahu langsung muncul tanpa gejala fisik. Tadi kan tahu-tahu muncul, nggak tahu fisiknya tuh muncul. Sebetulnya ada tanda, cuma tandanya itu nggak terasa. Nanti kita masuk di diagnosa iridologi. Akut itu mengalami penyakit tahu-tahu murung-murung muncul, bukan murung-murung muncul, tapi Allah memberikan gejalanya itu belum kelihatan rasa klinis.